Baik, ada kembali di Muslim Update Aco TV bersama saya Jimmy Darusman. Segmen ini merupakan segmen yang saya tunggu-tunggu. Jadi informasi akan dilengkapi dengan tausiah dari seorang ustaz. Sudah tersambung dengan kita ada Ustaz Erik Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damang Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya alhamdulillah Pangesto. Alhamdulillah. Ini kemajuan teknologi yang membuat kita pisah kota tapi bisa tetap ngobrol nih Ustaz ya. Ustaz di Bandung ini ya, di rumah. Ini di Bandung, Kang. Alhamdulillah. Sehat selalu ya semua ya. Amin amin Ustaz. Baik, kita mulai informasi pertama Ustaz ya, dari informasi terkait perjudian. Nah, ada belasan orang pemain judi di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat ditangkap polisi dalam sebuah penggerebekan di sebuah warung. Ancaman hukumannya yang tidak main-main, bahkan bisa mencapai 10 tahun kurungan penjara. Polisi menggerebek warung di kawasan Lubuk Taro, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat yang diduga jadi tempat perjudian. Pria yang berada di lokasi segera diamankan. Polisi mendapati beberapa orang yang diduga berjudi kartu remi dan QQ di warung yang juga merangkap arena bermain biliar. Total 18 orang diamankan dari 2 lokasi berbeda, beserta barang bukti kartu dan uang ratusan ribu rupiah. Tersangka dan barang bukti menjalani pemeriksaan di Mapolres Sijunjung. Kalau emang masyarakat sadar, dia pasti akan menghilangkan itu tersebut. Tapi kalau tidak sadar-sadar, ya sudah kita bergerak terus melakukan penangkapan maupun penahanan. Pelaku perjudian diancam hukuman maksimal 10 tahun penjara dengan denda sebanyak-banyaknya 25 juta rupiah. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Sijunjung, Sumatera Barat. Ya, aksi perjudian memang kerap kita dapati ya. Mungkin karena banyak juga masyarakat yang belum tahu tentang bahaya perjudian. Ini mumpung sudah ada Ustaz Erik, kita akan tanya ke Ustaz. Ustaz, ini kan kalau di sekitar kita mungkin jumlahnya kecil-kecil, dari 5.000, 50.000 bahkan gitu. Jadi seperti, ini mah bukan judi, kecil gitu. Sepertinya ini belum sadar gitu Ustaz ya. Bagaimana Ustaz bahayanya perjudian, terutama dari sudut pandang Islam? Ya, kita prihatin ya tentang permasalahan perjudian ini dosa yang kalau kita lihat ada sejak dahulu kala ya perjudian ini ya. Karenanya salah satunya kenapa Rasulullah SAW juga beruzlah ya. Rasulullah itu sebelum menerima wahyu itu seringkali masuk ke Gua Hiro untuk merenungkan, untuk mentadaburi gitu. Kenapa sih kok Quraisy jahiliyah ini mengambil keputusan yang penting-penting dan lain-lain itu dengan mengundi ya, ada mengundi anak panah dan lain-lain itu. Karenanya kalau kita lihat dalam Al-Quran ditegaskan betul ya, yas'alunaka anil hamr wal maisir kul fihima ithmun kabir. Jadi mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi, katakanlah ya, kata Allah itu kepada Rasulullah SAW, pada keduanya terdapat dosa yang besar ya. Jadi yang namanya judi ini memang sebetulnya mengasihkan ya kalau misalnya dilihat, karena ada permainan adrenalin yang tinggi gitu. Bahkan kalau kata orang-orang yang pernah terlibat judi itu, apapun asal dijudikan ya jadi seru gitu. Apapun permainannya begitu, asal judi ya seru. Cuman tebak-tebakan mobil dengan nomor yang liwat saja bisa jadi seru begitu, karena ada judi di situ gitu. Tetapi permasalahannya yang mengerikan itu adalah inilah sifat syaitan ya, yang kemudian sedikit demi sedikit orang-orang itu akan kemudian terikat ya, karena seru, terikat, akhirnya kemudian tidak bisa lepas. Dari mulai pertama kecil-kecilan, menang, kemudian lebih besar lagi, kalah, menjual ini, menjual itu, sampai akhirnya ya karena tertutup ya akalnya. Ini kan sesuatu yang kuluma yabur al-jism wal akal, artinya sesuatu yang membahayakan tubuh dan akal ya. Khamr itu menutup ya, jadi artinya menutup akal, jadi nggak bisa mikir, karena kalau sudah saking asiknya diperbudak oleh nafsu keasikan berjudi, akhirnya dia mampu melakukan hal-hal yang zalim. Seperti apa?
dia mencuri, menipu, ya akhirnya kemudian menjual barang-barang yang bukan juga miliknya dan lain-lain. Akhirnya kalau di keluarga itu bisa sampai banyak sekali contoh-contoh konkret yang dengan judi itu sampai ludes barangnya, bahkan rumahnya semuanya, dan dia tidak menyadari itu semuanya gitu. Nah ini mengerikan nih, judi itu seperti itu ya. Makanya jangan sekali-sekali mendekati judi. Emang daya pikat setan emang ada kayaknya Ustaz ya. Jadi kalau yang kalah tuh pengen main terus supaya kapan nih menang. Untuk yang menang juga maruk, pengen lebih besar lagi. Tapi kalau menurut saya Ustaz ini mau menang atau kalah, menurut saya tetap merugi. Jadi kalau kalah dia kehilangan uang. Kalau menang, toh uangnya juga haram ya Ustaz, tidak bisa dibelanjakan untuk keperluan keluarga misalnya. Bagaimana menurut Ustaz? Ya betul lah, artinya gini, nggak pernah ada judi yang menang itu, nggak ada sebetulnya gitu, nggak pernah ada. Karena uang yang dia menang misalnya berapa, misalnya menang besar gitu, tapi dia judikan lagi, akhirnya kalah lagi, ludes lagi gitu. Dan ketika dia menang juga, dia itu uang yang haram yang tidak membawa berkah, uang yang nanti kemudian membuat segala sesuatunya akan kemudian lebih merugi. Menang judi, makan-makan, makanannya makanan haram, malah jadi sakit, ke dokternya lebih mahal dari menang judinya. Gitu. Jadi, na'udzubillah min dzalik, nggak ada yang namanya kemenangan dalam perjudian itu. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kita ke informasi